sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kalimat yang bisa menggambarkan perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini. Bagaimana tidak, selain biaya bengkak atau cost overrun sebesar hampir 18 triliun rupiah, kini pemerintah Indonesia dihadapkan pada suku bunga pinjaman dari Tiongkok yang berkisar 3,4. Padahal Indonesia sudah melobi agar turun ke 2%, namun gagal. Bahkan Tiongkok meminta utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dijamin oleh APBN. Melihat hal ini, apakah benar Indonesia sudah masuk jebakan utang dari Tiongkok? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Selamat pagi Mas Tauhid, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas. Ya, ini kalau kita bicara Selamat pagi, apa kabar Mas? kabar baik Mas, ini agak kurang baik kabar tentang kereta cepat ini ya. Dari perkembangan terbaru proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini mulainya gagal Indonesia melobi suku bunga pinjaman hingga Tiongkok justru meminta jaminan APBN. Lalu bagaimana Anda melihat kondisi saat ini Mas? Ya, saya kira begini, kenapa Tiongkok ya melihat bahwa tingkat bunganya itu memang agak relatif mahal ya, dari 4 menjadi 3,4. Saya kira ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa semakin tinggi tingkat bunga itu mencerminkan tingkat resiko. Artinya bahwa memang tampaknya dengan melihat bahwa sisi tingkat bisnis level ini cukup panjang ya, 80 tahun, dan katakanlah ada kemungkinan BUMN-BUMN yang tergabung dalam konsorsium ini, terutama BUMN kita mungkin dilihat masih kurang bisa dipercaya untuk bisa komit terhadap skema pembayaran jangka menengah maupun panjang. Makanya bunganya berada pada level yang lebih tinggi, 3,4 begitu. Nah, saya kira memang dua alasan itu yang kemudian ini menjadi dasar ya, tingkat risiko dan juga kemampuan BUMN kita dalam mengoperasikan ini nantinya. Termasuk nanti ada cost yang kemungkinan kalau misalnya meleset dari katakanlah asumsi-asumsi yang dibangun, misalnya tingkat okupasi penumpang, kemudian biaya pemeliharaan yang membengkak dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi risiko yang sudah mungkin diperkirakan oleh pemerintah China begitu. Nah, meski demikian kita tahu bahwa tingkat bunga ini memang termasuk besar ya, 3,4 ini. Kalau kita lihat negara-negara lain, misalnya kasusnya Sri Lanka itu paling tinggi 2% ya. Untuk time periodnya sekitar 20 tahun. Kemudian Jepang lebih rendah lagi, 0,55 sampai 1,5% ya, kalau pemerintah Jepang ngasih itu lebih rendah. Itu juga time periodnya 20 tahun. Singapura juga sekitar 2%. Jadi memang mau tidak mau pemerintah harus melobi tingkat bunga ini begitu. Nah, kenapa pemerintah Tiongkok menginginkan adanya jaminan APBN? Karena tadi ketidakpercayaan kalau dari sisi bisnis ini, maka mau tidak mau ya APBN yang akan menambal kalau misalnya ternyata tiap tahunnya laporan keuangannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan begitu. Ada dua alternatif begitu. Apakah misalnya nanti tiap tahun di KCIC melalui salah satu BUMN kita, apakah PT KAI itu terus mendapatkan PMN ya jadi tiap tahun, atau alternatifnya tadi ketika pembayaran utang dan sebagainya memang pemerintah harus membayar itu dengan skema APBN, tentunya dengan pembayaran bunga pokok, dan itu harus diputuskan bersama oleh DPR begitu. Jadi jaminan itu pasti ketika ada keraguan dalam proyek kereta cepat ini begitu. Iya, Mas, berarti tadi Anda sepertinya memang ada tidak keyakinan dari pihak Tiongkok sendiri ya sebagai perusahaan investor di sini ya. Apalagi kalau tadi bicara mengenai komitmen pemerintah ataupun pihak-pihak terkait untuk membayar hutangnya, kemudian juga bagaimana revenue apakah bisa tetap stabil, mengingat sampai sekarang pun masih ada kontroversi mengenai penetapan harga tiket dan okupansi daripada kereta sendiri yang diharapkan bisa 61.000 orang per hari bahkan ya. Lalu kalau kita bicara mengenai jebakan, berarti ini tidak ada hubungannya dengan jebakan utang dari pihak Tiongkok, mengingat mereka sebenarnya sudah punya tim review yang akan melihat kemampuan dan kapasitas kita untuk menjalankan proyek ini, Mas. Ya, kalau jebakan utang, kalau misalnya begini, ini bisa juga dianggap debt trap ya, ketika memang katakanlah kita tidak mampu membayar, begitu ya. Ketika pada titik tertentu kita tidak mampu membayar, APBN kita tidak mampu membayar, maka itulah disebut sebagai jebakan utang, begitu ya. Memang kalau kita lihat ya, jebakan utang terjadi ketika tadi secara bisnis ini tidak terlalu menguntungkan dalam jangka pendek dan menengah,
maka dikompensasi dengan biaya bunga yang berasal dari APBN. Itu juga artinya jebakan karena ada exit strategi. Ya udah kembalikan ke APBN. Lagi-lagi kan APBN menjadi the last resort begitu ya. Jadi menjadi cadangan ketika ada biaya. Nah, itu yang saya kira menjadi poin penting. Dan saya kira ada yang perlu diingat bahwa kita juga harus melihat ya bahwa peran Tiongkok dalam katakanlah dalam utang kita ini semakin membesar begitu ya. Kalau dulu mungkin peringkatnya 10 tahun lalu utang Tiongkok itu relatif kecil begitu ya. Mungkin sekitar 59 triliun, tetapi saat ini menjadi sekitar 302 triliun dan ini nomor 4 setelah Singapura, Amerika dan Jepang. Jadi ya semakin kuat peranan Tiongkok dalam pinjaman terutama yang sifatnya bilateral kita. Saya kira perlu memang kita mengkritisi terhadap proyek ini termasuk tadi tingkat bunga yang menurut saya harusnya bisa dilobi pada level yang lebih rendah begitu. Meskipun memang kalau dari segi cost ya ketimbang kita melalui utang melalui obligasi negara yang tingkat yield atau pengembaliannya 6-7%, memang relatif lebih murah. Tapi lagi-lagi kita tahu bahwa kalau proyek-proyek ini tetap harus bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang begitu. Proyek bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang, tetapi kita sendiri sedikit skeptis ya tentang proyek ini, terutama dari awal proyek yang sepertinya cukup lama pembangunannya, kemudian juga ekspektasi terhadap revenue dan juga urgensi keberadaan proyek ini. Kalau Anda melihat sebenarnya apakah memang ada yang salah dari awal proses pengadaan teknologi keretanya sendiri maupun juga dengan proyek ini sendiri, Mas? Ya, saya kira dilihat dari si perencanaan ya, dulu awal mungkin masih di bawah 100 triliun ya, tapi sekarang kan membengkak sekitar 113, kemudian sekarang menjadi sekitar 130-an triliun. Berarti kesalahan perencanaan ini yang kemudian membuat yang tadinya tingkat kelayakannya mungkin di bawah 30 tahun, begitu, payback periodnya begitu sekarang menjadi sekitar di atas 60, bahkan ada yang mengatakan 80 tahun. Nah, itu menunjukkan bahwa planningnya menjadi tidak sadar. Nah, investor ya siapapun kalau swasta dikasih katakanlah proyek-proyek infrastruktur ini umumnya di banyak negara itu 20-30 tahun ya. Ada paling tinggi 40 tahun. Tapi kalau sudah di atas 60-80 tahun ya sebenarnya ini sesuatu yang cukup mengkhawatirkan ya begitu. Saya kira tadi yang telah disebutkan memang asumsi yang dibangun banyak yang harus kita perhitungkan kembali. Nah, saya kira memang harus ada alternatif jalan keluar agar tadi payback periodnya bisa lebih kecil lagi ya. Kita syukur-syukur di bawah 50 tahun tentu saja. Caranya adalah selain efisiensi adalah bagaimana tingkat okupasi penumpang ini bisa lebih tinggi termasuk pendapatan lahir di luar tiket yang saya kira itu yang harusnya bisa mendorong tingkat pemasukan bagi operasional bisnis di kereta cepat ini begitu. Mas Tauhid, terakhir Anda melihat seperti apa sih dengan skema bisnisnya ini sendiri, karena memang tadi ya kita seandainya hanya mengandalkan okupansi, berapa banyak orang dari Jakarta, Bandung, begitupun juga kota-kota sekitar yang akan pulang pergi setiap harinya menggunakan kereta cepat, karena memang harga tiketnya pasti akan lebih sangat mahal daripada menggunakan jalur transportasi lain ya, meskipun tujuannya adalah meminimalkan kemacetan. Lalu Anda melihat seperti apa dengan tadi paybacknya sekitar hampir 50 tahun dengan hutangnya begitu besar, kayaknya kita sampai tua juga nggak selesai-selesai nih hutang piutang yang akan dibayarkan untuk proyek ini, Pas. Ya, saya kira memang kalau dari sisi bisnis ya, kalau orang menginvestasi ya, kita masukkan investasi jalan tol ya, biasanya 15-20 tahun mereka sudah kembali modal ya. Artinya dengan tingkat tarif yang biasanya tiap 2 tahun terjadi kenaikan tarif sesuai peraturan Menteri Perhubungan begitu ya. Nah, kereta cepat ya itu tidak mudah dan memang lebih lama, bisa 40 tahun. Di banyak negara rata 30-40 tahun begitu ya. Dan saya kira ketika kita menjadi lebih lama berarti memang ada sisi income yang katakanlah mempengaruhi sisi bisnis ini. Terutama tadi bahwa tingkat okupasi ternyata untuk jalur Jakarta-Bandung sudah ada moda lain yang menjadi persaingan. Pertama bahwa kita membangun 2 jalur tol ya. Artinya orang punya pilihan yang lebih banyak, ke Bandung ada jalur tol baru.
sehingga ya orang punya alternatif yang lebih baik ketika terjadi kemacetan. Yang kedua juga ada kereta reguler ya yang waktunya tempuh 3 jam. Saya kira ini juga akan menjadi perhatian begitu. Nah terakhir kita melihat karakteristik konsumen dari kereta cepat ini, apakah memang orang yang bisnis, family, atau memang yang biasa begitu ya. Nah masalahnya adalah in long term sebagian pusat pemerintahan itu akan pindah ke Kalimantan Timur ya. Dan saya kira ini cukup mempengaruhi tingkat penggunaan suatu waktu ya orang menggunakan wilayah Bandung sebagai tempat mais, sekarang mungkin akan in long term akan berubah. Saya kira itu yang mempengaruhi asumsi-asumsi dari okupasi kecepatan, bukan kecepatan ya, atau okupasi daripada penumpang. Termasuk misalnya bisnis di luar kereta, apakah iklan, kemudian iklan, kemudian tingkat penggunaan fasilitas untuk makan, minum dan sebagainya itu juga saya kira akan berubah begitu ya. Ya memang yang terakhir adalah bahwa kita lihat karakteristik konsumen dilihat dari penggunaan karena letak daripada ujung daripada terminal ini tidak benar-benar di pusat kota. Jakarta ada di Halim begitu ya, dan Bandung juga agak sedikit keluar kota. Nah ini yang kemudian mempengaruhi konsumen untuk menggunakan kereta cepat ini ya. Saya kira ini yang kemudian juga harus dipertimbangkan dan ini yang membuat mungkin keyakinan termasuk mungkin Tiongkok tidak begitu yakin bahwa ini bisa cepat kembali modal begitu Mas. Terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini Mas. Selamat pagi dan salam sehat selalu Mas Tauhid. Ya, makasih Mas.